Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang motivasi belajar. Baik, kita mulai saja. Pengertian dari motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa atau di dalam diri individu yang menimbulkan kegiatan belajar. Jadi, saya ulangi, pengertian dari motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa atau individu yang menimbulkan kegiatan belajar. Jadi motivasi itu adalah daya gerak yang datangnya itu dari internal seseorang dan daya gerak itu menimbulkan kegiatan belajar. Nah, itu namanya motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini itu menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar. Jadi saat ada daya gerak ini itu sangat menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, serta daya gerak ini juga memberi arah kepada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh siswa, oleh individu atau oleh subjek belajar itu bisa tercapai. Selanjutnya, dimensi motivasi belajar. Jadi dimensi motivasi belajar itu ada beberapa. Yang pertama, dimensi motivasi belajar adalah ketekunan dalam belajar. Ketekunan dalam belajar itu tentu saja menjadi subvariabel. Kemudian indikator dari ketekunan dalam belajar adalah yang pertama, kehadiran di sekolah. Kehadiran, jadi siswa yang mau hadir di sekolah itu sudah menunjukkan indikasi bahwa ia tekun dalam belajar. Indikator atau indikasi selanjutnya adalah mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Siswa tidak hanya hadir tapi juga mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Itu termasuk indikasi dari ketekunan dalam belajar. Kemudian indikator yang ketiga adalah setelah hadir dan mau mengikuti pembelajaran di kelas, siswa juga mau belajar di rumah. Jadi itu menunjukkan ada motivasi dalam ketekunan belajar. Dimensi motivasi belajar yang kedua adalah ulet dalam menghadapi kesulitan. Indikatornya adalah sikap terhadap kesulitan. Jadi kadang siswa itu saat ada masalah itu tidak menyikapi dengan baik. Jadi sikapnya acuh tak acuh, tidak memiliki sikap terhadap kesulitan tersebut. Tapi pada saat ada siswa yang memiliki sikap terhadap kesulitan, itu merupakan indikasi dari ulet dalam menghadapi kesulitan. Atau gini, siswa itu diberi tugas kemudian memiliki sikap tugas itu kan termasuk kesulitan ya. Jadi pada saat dikasih tugas, dikasih masalah sama guru, dia mengambil sikap untuk mengerjakan tugas itu. Nah, itu adalah indikasi adanya ulet dalam menghadapi kesulitan. Kemudian ulet dalam menghadapi kesulitan, indikator yang kedua adalah usaha mengatasi kesulitan. Jadi siswa atau individu saat menghadapi kesulitan itu ada usaha untuk mengatasinya. Itu termasuk indikasi dari ulet dalam menghadapi kesulitan. Kemudian dimensi motivasi belajar yang ketiga adalah minat dan ketajaman perhatian dalam belajar. Jadi saat siswa itu punya minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, maka itu masuk ke dimensi motivasi belajar. Indikatornya yang pertama adalah kebiasaan dalam mengikuti pelajaran. Kemudian indikator yang kedua adalah semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Nah, dua indikator ini mengarahkan kita kepada minat dan ketajaman perhatian dalam belajar. Jadi ada kebiasaan, indikasinya adalah kebiasaan. Jadi dibiasakan, dia terbiasa untuk mengikuti pelajaran. Kemudian semangat, jadi tidak hanya datang hadir dan merasa terbiasa belajar, tidak, tapi juga ada semangat di dalam melaksanakan kebiasaan tersebut. Dimensi motivasi belajar yang keempat adalah berprestasi dalam belajar. Indikatornya anak berprestasi dalam belajar adalah adanya keinginan untuk berprestasi. Jadi kadang itu saat anak ditanya itu, pengen dapat nilai 100,
enggak gitu, itu tidak ada keinginan untuk berprestasi. Nah, itu tugas guru adalah memunculkan keinginan tersebut. Kemudian indikator yang kedua tentang dimensi motivasi berprestasi dalam belajar adalah kualifikasi hasil. Jadi bisa dilihat indikator kualifikasi hasil ini bisa menjadi salah satu indikasi prestasi dalam belajar siswa. Yang terakhir dari dimensi motivasi belajar adalah mandiri dalam belajar. Indikasi dari siswa yang mandiri dalam belajar adalah mau menyelesaikan tugas atau PR. Jadi itu sangat mudah sekali ya dilihatnya. Jadi guru itu bisa melihat, oh anak ini mandiri dalam belajar atau tidak, ya dilihat dari menyelesaikan tugas di kelas, menyelesaikan sendiri dan tidak nyontek, kemudian mengerjakan PR-nya sendiri dan tidak minta bantuan ke orang tua. Kemudian indikasi yang kedua adalah menggunakan kesempatan di luar jam pelajaran. Jadi indikasi yang kedua ini bisa dilakukan oleh guru dengan cara observasi. Jadi ngelihat anak ini pada saat istirahat barangkali dalam waktu luangnya dia tidak hanya jajan saja, tapi juga menyempatkan untuk membaca, menyempatkan untuk membaca materi yang akan atau yang telah didapatkan di sekolah. Selanjutnya tentang motivasi dan penguat, hubungan motivasi dan penguat. Menurut B.F. Skinner dan ahli teori tentang tingkah laku mengungkapkan bahwa tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Jadi pada saat ada proses pembelajaran itu tidak perlu kita mengesampingkan motivasi. Jadi motivasi dan belajar itu adalah pada aplikasinya itu satu kesatuan. Jadi guru tidak bisa memisahkan motivasi dengan proses belajar. Jadi mereka itu harus bareng-bareng, dilaksanakannya bersama-sama. Kemudian siswa yang telah diberi penguatan untuk belajar melalui nilai dan pujian dari guru itu akan termotivasi untuk belajar. Berbeda dengan siswa yang telah dihukum dalam belajarnya, maka tidak lagi dia akan termotivasi dalam belajar. Sehingga bagi guru memuji siswa itu harus sering-sering memuji siswa. Jadi harus dijadikan kebiasaan memuji siswa itu. Karena menurut Skinner dan ahli teori tentang tingkah laku, siswa itu akan termotivasi untuk belajar dari dua aspek ini, nilai dan pujian dari guru. Saat nilainya bagus, maka dia akan ada penguatan untuk mempertahankan nilai itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hadiah dan penguatan. Tadi saya menjelaskan tentang penguatan itu tidak menambahkan hadiah untuk sebagai penguatan. Kenapa? Nah ini, karena tidak ada jaminan apakah hadiah itu akan menjadi penguat yang efektif, karena sebagai penguat itu ditentukan oleh pribadi dan situasi. Jadi nilai penguat dari hadiah itu tergantung pada banyak faktor, sehingga pada posisi guru kalau di teori ini itu tidak menyarankan untuk memberi hadiah sebagai penguatan. Cukup diberi pujian, didampingi, kemudian diberi nilai atau skor yang baik, itu sudah menjadi penguatan. Jadi hadiah itu tidak bisa menjamin akan menjadi penguat, karena penguat itu sangat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Jadi begitu. Jadi nilai penguat dari hadiah itu tergantung pada banyak faktor. Sehingga dalam proses belajar mengajar, sebaiknya penguatan itu tidak hanya tergantung pada hadiah, tapi juga lebih dominan kepada nilai dan pujian. Selanjutnya ada 4 karakteristik yang mendasari perkembangan motif intrinsik individu. Jadi yang dimaksud dengan motif intrinsik itu adalah alasan yang ada di dalam diri individu untuk melakukan sesuatu. Jadi ada 4 karakteristiknya.
Jadi gini, kenapa motif itu masuk ke ranah motivasi? Karena motivasi itu adalah kumpulan dari motif-motif intrinsik seseorang, sehingga 4 karakteristik ini sangat penting untuk kita bahas. Karakteristik yang pertama dari motif intrinsik adalah kemampuan untuk menentukan tujuan diri sendiri yang dilakukan atau dimiliki sebelumnya. Jadi ada self determination. Self determination adalah kemampuan untuk menentukan tujuan diri sendiri yang dilakukan atau dimiliki sebelumnya. Jadi sebelum seseorang itu melakukan satu hal atau berperilaku tentang satu hal itu, seseorang itu memiliki self determination. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian curiosity, semoga saya nggak salah bicara mengatakan ya. Curiosity adalah kecenderungan untuk mengetahui dan menguasai sesuatu yang cukup besar dari dalam diri sendiri. Jadi karakteristik dari motif intrinsik itu adalah yang bisa dikembangkan adalah kecenderungan untuk mengetahui dan menguasai sesuatu yang cukup besar dari dalam diri sendiri. Jadi manusia itu sebenarnya memiliki rasa penasaran terhadap dirinya sendiri, yang sebenarnya itu juga bisa dikembangkan menjadi motivasi, yaitu ini curiosity, kecenderungan untuk mengetahui dan menguasai sesuatu yang cukup besar yang ada di dalam diri sendiri. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah challenge. Challenge adalah suatu kesempatan untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Jadi selain dua hal itu tadi yang ada dalam diri seseorang, harus ada challenge. Jadi faktor dari luar yang memberikan individu itu yang membuat individu itu termotivasi untuk mengembangkan diri. Jadi harus ada challenge. Yang terakhir dari 4 karakteristik adalah effort. Effort itu adalah suatu keahlian yang dipergunakan untuk mencapai sesuatu sesuai dengan harapannya. Jadi pada saat sudah ada challenge, sudah ada kesempatan, maka ada usaha. Tidak ada usaha ya tidak akan berkembang motif intrinsiknya. Baik, untuk motivasi belajar saya kira cukup. Semoga penjelasan sederhana ini bisa membawa manfaat dan memberi pemahaman yang membawa kemaslahatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.